Pemirsa, Anda masih di Ajus Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Yasmina Tania. Pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana diduga hilang kendali saat melaju kencang, mobil sport Porsche meluncur sehingga menabrak warung dan dinding kantor Samapta Polrestabes Medan. Polisi telah melakukan tes urin kepada pengemudi. Video amatir merekam pasca insiden tabrakan antara mobil sport Porsche dengan satu unit minibus di Jalan Putri Hijau, Medan, Sumatera Utara, Rabu pagi. Sebelum kecelakaan, mobil Porsche yang dikemudikan perempuan berinisial ES, 40 tahun, datang dari arah Jalan Putri Hijau menuju Jalan Merak Jingga, melaju dengan kecepatan tinggi dan hilang kendali. Mobil sport ini pun keluar jalur dan menabrak satu unit minibus yang sedang parkir di pinggir jalan hingga akhirnya mobil terpental dan menabrak warung serta dinding kantor polisi. Mobil itu lewat dari sana. Dari arah mana bang? Jalan mana? Dari arah Bukit. Pukul 5:30 pagi. Kemudian ada nabrak Avanza yang lagi parkir. Habis itu mobil naik ke trotoar terbang. Meski kerusakan kedua mobil dan warung sangat parah, namun dilaporkan tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Polisi masih menunggu hasil tes urin pengemudi ES. Saat ini pengemudi Porsche dan seorang penumpang yang juga perempuan masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. KPK menetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang TPPU. TPPU yang dilakukan oleh Abdul Ghani Kasuba mencapai 100 miliar rupiah. Dari hasil penelusuran awal KPK, Abdul Ghani diduga menerima suap terkait proyek infrastruktur di Maluku Utara dengan hilal infrastruktur mencapai 500 miliar rupiah. Tak hanya itu, diduga Ghani menerima suap 2,2 miliar rupiah untuk penginapan hotel dan keperluan pribadi. Kabak Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan saat ini tim penyidik melakukan pencegahan berpergian ke luar negeri untuk saksi MS dan pihak swasta yang diduga berpotensi menjadi tersangka baru. Sebelumnya Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani diciduk dalam OTT KPK pada 18 Desember lalu. Pemirsa, KPK menetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. TPPU yang dilakukan oleh Abdul Ghani Kasuba mencapai 100 miliar rupiah. Maluku Utara, Gubernur Maluku Utara AGK, itu perkaranya sudah dilimpahkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, di mana tim jaksa mendakwa tersangka atau terdakwa ini dengan pasal penerimaan suap kurang lebih 5 miliar dan juga 60.000 dolar Amerika serta juga penerimaan dugaan gratifikasinya 99,8 miliar dan juga 30.000 dolar Amerika. Kejanggalan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP Kementerian Pertanian pada era Syahrul Yassin Limpo akhirnya terjawab. Saksi dalam sidang dugaan korupsi Syahrul Yassin Limpo menyebut adanya permintaan sejumlah uang dari auditor BPK agar memperoleh penilaian WTP. Terungkapnya dugaan permintaan uang 12 miliar rupiah disampaikan Saksi Hermanto, mantan Sekretaris Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian PSP, Kementerian Pertanian dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta hari Rabu. Jaksa mempertanyakan kepada saksi terkait penilaian wajar tanpa pengecualian WTP oleh BPK pada tahun 2022-2023. Padahal banyak temuan tidak wajar seperti penggunaan anggaran kementerian untuk keperluan pribadi keluarga SYL, hingga iuran maupun urunan pejabat Kementan untuk membayar kebutuhan pribadi SYL. Saksi Hermanto membeberkan adanya permintaan sebesar 12 miliar rupiah oleh 2 auditor BPK agar mendapat penilaian WTP.
Namun saksi mengaku tidak mengetahui mekanisme penyerahan uang tersebut. Hermanto menjelaskan uang itu diperoleh Direktur Alinstan Kementan Muhammad Hatta dengan cara meminjam dari vendor. Pada persidangan inilah mulai terbuka, mulai terbongkar, dan kita memang sengaja menghadirkan saksi-saksi yang berkaitan itu, bahwa ternyata WTP itu muncul dikarenakan ada beberapa kronologis. Di antaranya dari fakta persidangan tadi yang kita lihat dari saksi menjelaskan ada permintaan uang dari pihak BPK tadi. Selain mengungkap permintaan uang untuk memperoleh predikat WTP, saksi Hermanto juga menyampaikan pihaknya dibebani membayar gaji asisten rumah tangga SYL di Makassar yang nilainya mencapai 35 juta rupiah. Hermanto mengatakan uang yang digunakan untuk membayar gaji ART SYL adalah uang pribadinya. Uang tersebut kemudian diganti dari sisa pembelian sapi kurban. Uniknya, pembelian sapi kurban menggunakan uang patungan di Direktorat PSP. Saksi juga menerangkan Direktorat PSP membuat perjalanan fiktif untuk memenuhi permintaan SYL yang tidak masuk dalam anggaran resmi. Saksi Hermanto juga menjelaskan pembuatan perjalanan dinas fiktif di Direktorat PSP bukan merupakan sebuah rahasia. Direktorat PSP tidak melakukan peminjaman ke vendor untuk memenuhi permintaan uang yang tidak dianggarkan, sehingga permintaan itu dipenuhi menggunakan APBN di Direktorat PSP. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Seto Pratomo, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Ganjar Pranowo dengan lantang mengatakan menjadi yang pertama beroposisi di pemerintahan Prabowo Gibran. Lantas apakah sikap oposisi Ganjar Pranowo mampu membuka jalan bagi PDIP menjadi oposisi? Berikut ada perbincangan jurnalis iNews Abraham Silaban bersama Ganjar Pranowo. Calon Presiden Pemilu 2024 Ganjar Pranowo menegaskan tidak akan berada di dalam pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Gibran. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri halal bihalal di Markas Barikadir 98 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat Selasa malam. Selain sebagai bentuk penghormatan kepada pemenang pemilu, hal tersebut juga untuk menunjukkan sikap kepada publik jika sebuah kontestasi politik bukan sekedar bagi-bagi kursi, tetapi ada nilai yang harus dipertahankan. Saya tidak akan berada di dalam pemerintahan. Ini sebagai sebuah penghormatan saya kepada pemenang dan menunjukkan sikap kepada publik, kami tidak di pemerintahan. Dan Pak Hasto menyampaikan bahwa ini inline dengan sikap dan suasana kebatinan partai. Tapi partai nanti tentu akan memutuskan pada saat di Rakernas nanti. Dan itulah pendidikan politik yang mesti kita berikan kepada masyarakat bahwa dalam sebuah kontestasi tidak hanya sekedar berebut kursi dan dibagi-bagi, tapi ada value, ya, ada program dan ada sikap yang bisa kita berikan pada publik. Itu intinya. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku menghormati sikap yang ditunjukkan Ganjar. Namun terkait sikap PDIP akan diumumkan setelah hasil rapat kerja nasional apakah akan berada di dalam atau di luar pemerintahan. Sikap politik PDI Perjuangan apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan itu akan dibahas di dalam rapat kerja nasional. Tetapi konstitusi partai menegaskan bahwa itu merupakan kewenangan dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Yang dimaksudkan oleh Pak Ganjar Pranowo bahwa beliau tidak akan bergabung untuk menjadi salah satu menteri di dalam jajaran pemerintahan yang akan datang. Tentu saja sikapnya kita hormatin dan PDI Perjuangan sangat konsisten di dalam membangun demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Meski oposisi, namun Ganjar Pranowo tetap menghormati pemerintahan yang baru dan akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Statement Anda menarik ketika Anda mengatakan bahwa politisi bisa mati berkali-kali. Dan ketika bangkit kembali, Ganjar memilih untuk beroposisi. Bisa cerita sedikit, Mas? Ya, ada dua terminologi ya. Satu saya sampaikan, saya tidak akan berada di dalam pemerintahan ini. Lalu orang lain menerjemahkan oposisi dan kemarin ada yang berkomentar bahwa Indonesia tidak ada sistem oposisi begitu. Jadi saya menyampaikan, meluruskan
diksi ini bahwa saya tidak akan berada dalam pemerintahan. Biar clear dulu. Setelah itu, yang kedua tentu saya menghormati pemenang. Biarkan pemenang dalam kontestasi Pilpres ini membentuk kabinet dan dia akan berembuk dengan partai pengusungnya. Saya kira itu cara yang paling gentle menurut saya, paling sportif. Dan tentu saja setelah mereka bisa membentuk, ketika kita tidak berada di dalam pemerintahan, maka tugas kita bukan mengolok-olok mencibir, tapi bagaimana kita bisa mengkoreksi seandainya ada yang keliru, tapi kalau benar mesti fair dong. Kalau dia sudah on the track mesti fair dong, oh ya itu bagus. Jadi tradisi politik yang menurut saya perlu dikembangkan dan menurut saya ini baik. Saya ingin penegasan saja Mas, apakah yang Anda sampaikan ini memang murni pribadi atau jangan-jangan apa yang Anda sampaikan ini mewakili suasana batin partai yang akan segera dideklarasikan? Kalau kemarin kan saya sampaikan di acara halal bihalal TPN. Jadi saya sampaikan sebagai kandidat atau prinsipal. Ada saya, ada Pak Mahfud, lalu saya statement itu. Jadi ini pendapat sebagai seorang capres ya, sebagai pribadi yang saya sampaikan. Maka kalau tadi disampaikan Mas Hasto gitu, partai akan memutuskan nanti, nah itu nanti partai yang secara resmi akan memutuskan. Tapi sebagai pribadi Ganjar tidak akan bergabung di dalam pemerintahan ini. Pemirsa, informasi lainnya, di pada libur panjang kenaikan Isa Al-Masih di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 12 Kota Bekasi, Jawa Barat mengalami kepadatan. Libur panjang kenaikan Isa Al-Masih memanfaatkan sejumlah warga untuk berlibur ke luar kota, pemirsa. Sejumlah kendaraan ruas jalan tol Jakarta Cikampek terpantau melaju dengan kecepatan 5 hingga 60 km per jam. Selain mobil pribadi, terlihat sejumlah kendaraan truk dan bus turut memadati ruas jalan tol. Untuk mengurai kemacetan, terlihat petugas kepolisian patroli jalan tol diterjunkan untuk mengatur lalu lintas. Tidak hanya ruas jalan tol, Jalan Protokol Jenderal Ahmad Yani yang hendak menuju pintu gerbang tol Bekasi Barat juga mengalami kepadatan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari stasiun Pasar Senen, kami sudah terhubung dengan rekan Ayu Pratiwi di sana. Selamat pagi Ayu Pratiwi, seperti apa kondisi di sana? Apakah ramai akan warga yang ingin berwisata? Dilakukan pembangunan eskalator, namun pembangunan ini tidak memberikan dampak yang signifikan bagi para penumpang, baik yang baru saja tiba di DKI Jakarta melalui stasiun Pasar Senen ataupun para penumpang yang hendak melakukan perjalanan. Hal ini terbukti sejak kami memantau, memang dari jam 1 dini hari tadi di stasiun Pasar Senen ini dipadati oleh para penumpang, dan kami melihat juga ada antrian untuk pencetakan tiket, kemudian kursi-kursi yang tersedia di ruang tunggu pun tidak ada satupun yang kosong. Bahkan kami juga sempat melihat adanya antrian kendaraan yang ingin masuk ke kawasan parkir di stasiun Pasar Senen yang cukup mengular panjang keluar dari kawasan stasiun. Dan memang meskipun pembangunan eskalator ini tidak memberikan dampak yang signifikan, dari PT KAI memberikan kebijakan memang ada beberapa kereta yang diberhentikan di stasiun Jatinegara, dan itu artinya memang para penumpang yang akan melaksanakan perjalanan menggunakan kereta tersebut harus melalui stasiun Jatinegara. Namun meskipun memang ada pemberhentian di stasiun Jatinegara, kami melihat kepadatan di stasiun Pasar Senen ini cukup tinggi sekali. Bahkan memang dari data juga tercatat untuk periode libur panjang ini dari tanggal 8 hingga 12 Mei 2024 ini tercatat ada peningkatan sebanyak 3% untuk penumpang, terkhusus di tanggal 8 Mei, yaitu artinya kemarin tercatat ada lebih dari 145.000 penumpang yang meninggalkan DKI Jakarta, dan diprediksi juga untuk hari ini di tanggal 9 Mei 2024 juga akan menjadi puncak dari perjalanan, karena memang diprediksi untuk puncak perjalanan untuk libur panjang ini terjadi di tanggal 8 dan juga tanggal 9, itu artinya kemarin dan juga hari ini akan ada lebih dari 16.000 penumpang yang akan meninggalkan DKI Jakarta yang terbagi menjadi 2 stasiun, yaitu dari Gambir dan juga dari stasiun Pasar Senen. Dan hingga saat ini untuk jumlah kereta yang sudah terjual dari PT KAI lebih dari 520.000 tiket
tiket yang sudah terjual. Namun memang untuk jumlah ini masih diprediksi akan terus bertambah karena untuk penjualan tiket masih berlangsung hingga saat ini, baik secara langsung maupun secara online. Dan dihimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melaksanakan libur panjang untuk melaksanakan ataupun membeli tiket jauh-jauh hari, dan nantinya diprediksi untuk tiket di tanggal 12 Mei 2024 diprediksi sudah sangat menipis, sehingga bagi Anda yang akan melakukan perjalanan balik baik dari luar DKI Jakarta ataupun dari DKI Jakarta justru mau keluar kota juga dihimbau untuk membeli tiket di tanggal 13 ataupun tanggal 14 Mei 2024. Sementara demikian kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak Ayu Pratiwi atas informasi yang Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ke informasi lainnya, di mana salah satu produsen bumbu masak ternama tanah air meresmikan PAUD pembangkit listrik tenaga surya dan pengelolaan limbah sistem plasma nanobubble di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Hal itu sebagai langkah strategis mendukung pembangunan berkelanjutan. PT Sasa Inti menghadirkan serangkaian langkah strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah sebagai komitmen jangka panjang perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan menjadi landasan utama PT Sasa Inti dalam mengelola bisnis. PT Sasa Inti akan terus berinvestasi dalam proyek-proyek yang memberdayakan masyarakat setempat. Dalam kesempatan ini, PT Sasa Inti meresmikan PAUD Among Putra, pembangkit listrik tenaga surya PLTS dan pengolahan limbah sistem plasma nanobubble PNB di Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, yang dibuka langsung oleh PJ Bupati Probolinggo Ugas Irwanto dan CEO PT Sasa Inti Dr. Rudolf Chandra. Salah satu yang dilakukan oleh PT Sasa Inti dengan CSR-nya dari 3 item itu, mulai dari gedung TK PAUD, terus tenaga surya, terus pengelolaan limbah yang sudah mulai profesional. Saya pikir ini sesuatu hal yang sangat bagus, sangat baik, karena paling tidak urusan limbah sudah tidak lagi masyarakat dirugikan. Adalah bagian dari komitmen PT Sasa Inti terhadap pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini untuk lingkungan, baik itu lingkungan hidup maupun lingkungan masyarakat. Nah, ini semua sejalan dengan PT Sasa Inti, value-nya yaitu care, courageous, action-oriented, respectful, dan enthusiastic. Jadi, melalui langkah-langkah ini, PT Sasa Inti berharap dapat menjadi agen perubahan positif dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, musim haji 1445 Hijriah tinggal menghitung hari. Nah, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pembiayaan pendaftaran Haji Plus, saat ini pengadanya meluncurkan produk syariahnya. Layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah Haji Plus dengan barang jaminan emas 7,5 gram saja. Pembiayaan porsi Haji Plus oleh PT Pegadaian memudahkan masyarakat guna mendapatkan dana untuk pendaftaran porsi haji khusus dengan barang jaminan berupa emas 24 karat seberat 7,5 gram. Sementara untuk jangka waktu pembiayaan yang ditawarkan mulai dari 12 hingga 60 bulan. Produk Pegadaian Syariah pembiayaan porsi Haji Plus ini memiliki masa tunggu sekitar 5 hingga 7 tahun. Hal ini berbeda dengan haji reguler yang masa tunggunya bisa sampai puluhan tahun sesuai dengan daerahnya. Membawa 7,5 gram, kemudian nanti akan persyaratannya cukup KTP, barang agunannya 7,5 gram, itu sudah mendapatkan validasi persyaratan mendaftar gitu. Nanti akan dibantu oleh perbankan syariah, dibantu oleh teman-teman dari travel untuk memilih paketnya. Pembiayaan Pegadaian itu yang belum lunas semuanya berangkat. Cuman kita membantu orang segera mendapatkan porsi haji sehingga nomor antrinya itu cepat. Kalau hanya nabung dari sendiri sampai punya porsi itu kan lama kan. Nah, maunya 5 tahun baru daftar, kan urutnya tambah panjang. Tapi kalau daftar dari sekarang mungkin nanti 8 tahun dari sekarang sudah berangkat. Nah, tunggu apa lagi bagi Anda yang tertarik untuk mendapatkan kemudahan pembiayaan porsi Haji Plus, bisa menyambangi outlet Pegadaian terdekat.
Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pemirsa, Sekjen PB PBSI sekaligus Ketua Tim Ad Hoc Olimpiade Paris 2024, Fadil Imran, menegaskan rapor bulu tangkis Indonesia meningkat jelang Olimpiade. Meski begitu, PBSI berharap para pebulu tangkis Indonesia lebih berjuang demi meraih hasil optimal. Ya, seperti kemarin Grego itu kan di final, ternyata Cheng Yufei itu sudah mempelajari. Nah, kita juga hal-hal seperti itu. Sama seperti Jojo, walaupun menang terus, ternyata waktu lawan Li Shifeng, ternyata kan rubber set. Berarti dia juga sudah mempelajari Jojo. Dan Li Shifeng juga mengatakan dia mempelajari Jojo, tapi ternyata waktunya tidak cukup panjang, dan ternyata Jojo juga sudah melakukan langkah-langkah antisipasi. Karena lawan di Olimpiade ini kan jelas toh, siapa aja di tunggal, siapa aja di ganda, siapa aja di mixed double. Nah, itu yang kita terus diskusikan. Saya punya apa ya, kayak ya beberapa turnamen yang memang saya rasa ini saya mau jadiin simulasi untuk Olimpiade gitu. Makanya pas kemarin di final dengan kondisi seperti itu adalah simulasi yang paling bagus menurut saya. Ketika pressure itu ada, ketika harapan itu ada, ketika semuanya tuh rasanya bener-bener apa ya, bener-bener bukan neken ya, bener-bener ada di pundak saya lah istilahnya kayak gitu. Nah, itu justru malah latihan yang bagus untuk Olimpiade, dan itu yang saya coba terapin waktu sebelum masuk ke lapangan kemarin pas di final itu lawan Cina itu.